Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kabar baik dan sehat akan senantiasa membersama kita. Kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Kamis 10 Januari 2013 atau juga bertepatan di kalender Hijriah di hari Jumat 28 Safar 1434 Hijriah. Hadir membersamai Anda dalam program yang tentunya kita tunggu-tunggu bersama, yakni Ustadz On Air. Dan tentu untuk Anda, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin berinteraktif langsung, Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271661749 ataupun SMS 081393809000. Dan alhamdulillah saudaraku telah hadir narasumber yang akan bersama kita. Ada beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sugino, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz, malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, dan hadir pula beliau Ustadz Mas Dugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Ya, saudaraku mendengar dimanapun Anda berada, kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan Anda dapat mempersiapkan di line telepon 0271661749 atau di SMS 081393809000. Dan saudaraku, tema yang akan diangkat untuk kesempatan malam hari ini yakni sifat orang yang beriman. Bagaimana singkapnya? Kita akan dengarkan bersama paparan dari beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Saya ulang, ulaika humul mu'minuna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Para pendengar Radio MTA maupun Radio Persada FM maupun para persawan TV MTA yang kami hormati, yang kami cintai. Pertama kali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan syukur yang di atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita semua, Allah berkenan menambah kenikmatan di samping kenikmatan-kenikmatan yang telah kita terima selama ini. Pada malam hari ini tadi saya bacakan di dalam surat Al-Anfal dari ayat 2, 3, dan 4, yaitu tentang sifat orang-orang yang beriman. Sering kita baca, bahkan kita dengarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman itu. Di situ disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila mendengar asma Allah disebut wajilat qulubuhum. Di situ diartikan gemetar hatinya. Nah, pengertian gemetar hatinya ini bagaimana? Apakah kita sudah bisa merasakan seperti itu? Jadi gemetar di sini adalah kalau asma Allah disebut itu hatinya tidak kosong, tidak dengar apa-apa, tapi ada kontak langsung ingat kepada Allah. Ada rasa takut, ada rasa cinta, bercampur lah. Takut kalau melanggar larangan-larangan Allah, dan penuh harap juga akan pahala atau janji-janji Allah kepada hamba-hambanya yang melaksanakan, yang taat kepadanya.
Kemudian pada ayat berikutnya tadi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila ayat-ayat Allah diterangkan, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bertambah imannya. Bertambah imannya. Bertambah imannya berarti makin mantap akidahnya, kepercayaannya kepada Allah. Makin mantap di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Makin baik perbuatannya daripada sebelumnya. Karena ayat Allah diterangkan tadi langsung ada kontak hati, ada getar hatinya. Sehingga dengan demikian kontaknya kepada Allah itu penuh rasa harap. Kebaikan-kebaikan balasan daripada perbuatan yang dilakukan. Dan penuh rasa takut azab yang Allah sediakan apabila kita melanggar larangan-larangan Allah. Dengan demikian, orang yang bertambah imannya akan tambah rajin, tambah semangat, tambah ringan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan bertambah ringan pula meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kemudian ciri yang berikutnya diterangkan oleh Allah, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman tadi mendirikan sholat. Tidak sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Dengan segala konsekuensinya. Dengan memfungsikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan bahwa sholat itu memang kalau lihat formalitas pekerjaannya, suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu mengerjakannya sholat, tapi di dalam menegakkan sholat tidak sekedar itu. Di samping itu juga dilakukan sebagaimana mestinya, memenuhi syarat rukun yang harus dilakukan, lengkap dengan gerakan dan bacaan-bacaannya. Tapi lebih dari itu semua, fungsi sholat itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Allah menjelaskan bahwa sholat itu berfungsi sebagai pencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Dengan demikian orang yang menegakkan sholat dirinya akan terbentengi dari semua perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Akan jauhi betul-betul segala yang dilarang oleh Allah dijauhi karena suatu kemungkaran. Apalagi sampai kepada tingkatan perbuatan keji. Jauhi betul. Maka mendirikan sholat. Di samping itu diterangkan ayat berikutnya tadi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita keluarkan, kita infakkan. Kita menginfakkan sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, orang yang semacam itu dikatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqah. Itu orang yang betul-betul beriman, untuk orang yang imannya benar. Yaitu bila nama Allah disebut, ada kontak hati, gemetar hatinya. Ayat-ayat Allah diterangkan, tambah imannya, berarti tambah baik perbuatannya. Tambah jauh dari kemaksiatan. Kemudian bertawakal Allah. Segala sesuatu, segala urusan telah dilakukan semaksimalnya menurut sunatullah yang berlaku, tawakal Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah pada dirinya. Baru dia dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu orang yang imannya benar. Nah, sekarang kita teliti pada diri kita. Kalau di dalam bukunya Haikal, dalam tarikh Nabi besar itu, beliau itu menerangkan untuk mendidik dirinya. Seolah-olah Quran diturunkan oleh Allah itu khusus, jadi ditanamkan perasaan dalam dirinya. Quran diterangkan oleh Allah itu khusus untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Maka kalau dia membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diterangkan, itu meneliti dirinya sendiri.
Kalau itu berupa perintah-perintah, apakah saya sudah melaksanakan perintah seperti yang disebut atau yang diterangkan pada ayat itu? Kalau itu suatu larangan, apa saya sudah bisa menjauhi larangan-larangan Allah seperti itu? Kalau ternyata itu suatu larangan Allah, dirinya masih melakukannya larangan itu, yang mestinya harus dijauhi. Nah, maka tambah imannya dengan ayat tadi, seketika itu juga berusaha tersinggung, merasa dirinya tersinggung oleh Al-Quran. Memang bukan tersinggung, memang disasar. Setiap Al-Quran diturunkan itu ditanamkan pada dirinya bahwa Al-Quran itu turun hanya untuk saya, untuk memperbaiki diri saya, bukan untuk orang lain. Itu sehingga ayat yang dibacakan, apakah itu mengenai perbuatan jelek atau mengenai perbuatan buruk, itu seolah-olah dirinya yang disasar. Tapi orang yang beriman dengan sasaran Al-Quran mengenai pada dirinya tadi, maka tadi dikatakan Allah zadatum imana. Kalau kebetulan ayat Quran itu diterangkan mengenai perbuatan-perbuatan saya yang nyimpang dari tuntunan Al-Quran, segera bertobat. Segera bertobat. Betul ayat itu. Perbuatan saya yang salah. Betul ayat itu. Aku yang salah. Maka yang harus dirubah adalah perbuatan dirinya, bukan Al-Qur'annya disesuaikan dengan kehendak dirinya. Apabila ayat-ayat Quran yang diterangkan atau dibaca tadi mengenai perbuatan dirinya yang baik, yang benar, sudah cocok dengan Al-Quran, nah, merasa bersyukur bahwa apa yang saya lakukan sudah cocok dengan Al-Quran. Dipertahankan, jangan sampai berubah, dipertahankan. Nah, itulah tanda-tanda orang yang betul-betul beriman, ulaika humul mu'minuna haqqah. Jadi kalau orang beriman itu disentuh Al-Quran, tidak hanya sekedar disentuh, seolah Quran dibaca itu sasarkan pada dirinya. Jadi bukan marah ya, kalau orang munafik lain. Coba tolong masukin dalam surat Al-Munafikun ayat 4. Orang munafik lain lagi, kalau Quran diterangkan mengenai dirinya, malah seolah-olah itu Quran itu ya disasarkan pada dirinya, itu tidak untuk memperbaiki diri, tapi malah benci pada yang membaca ayat Al-Quran itu. Coba dibaca. Surat Al-Munafikun nomor 163 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun. Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Jauh kan perbedaannya orang beriman dengan orang yang munafik. Orang munafik itu juga ngaku beriman. Ucapannya beriman, tapi hatinya kafir. Ngakunya beriman, tapi hatinya kafir. Kalau ayat-ayat Al-Quran dibacakan, diterangkan, orang beriman tadi merasa ini ditujukan kepada diri saya. Maka perbuatannya tentu akan berubah menjadi lebih baik karena bertambah imannya tadi. Kalau perbuatannya tidak cocok dengan Quran yang diterangkan tadi, menyadari sepenuhnya ini perbuatan saya yang salah, itu Qurannya yang benar, itu orang yang beriman. Kalau orang munafik tidak, setiap ayat diterangkan itu seolah ini tujukan pada dirinya, bukan terus tunduk patuh, tidak. Makin bangkit kesombongannya dan benci kepada yang menerangkan ayat-ayat Al-Quran tadi. Maka dikatakan oleh Allah, kalau kamu melihat tubuhnya kamu kagum. Bagus, lihat pakaiannya pun bagus, tampak seperti orang yang beriman, orang muslim mengakunya beriman.
Kalau memberikan nasihat, kalau berucap, berkata-kata halus, seolah-olah memberikan nasihat atau ucapannya pun mengagumkan. Jadi dilihat juga tubuhnya menyenangkan, pakaiannya resep lah dilihat. Kalau berbicara juga enak, tetapi dikatakan Allah seperti ya kayu yang bersandar saja. Maksudnya walaupun tampak blegernya itu baik, menarik, tapi otaknya itu kosong. Kosong dari keimanan. Sehingga ayat-ayat Al-Quran diterangkan pun tidak bisa menembus. Otaknya kosong dari keimanan tadi. Tidak bisa menembus. Malah dikatakan oleh Allah itu musuh. Musuh nyata yang betul itu musuh. Biarkan nanti sampai Allah akan memberikan suatu, memerangi mereka. Dan memberi kehukuman kepada mereka. Mengapa sampai mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Padahal pengakuannya iman. Nasihatnya pun baik. Tapi setiap ayat-ayat Al-Quran mengenai dirinya menolak. Jadi 180% berbeda. Maka makin ayat diterangkan yang mengenai pada dirinya, dia bukan makin bertambah imannya, tapi di ayat lain diterangkan rijsan ila rijsihim, zadathum rijsan ila rijsihim. Yang bertambah itu kekafirannya, kesombongannya meningkat, kekafirannya, penentangannya, seolah-olah dirinya kok jadi sasaran Quran saja. Nah kalau orang munafik seperti itu, jadi sasaran Al-Quran itu makin benci pada Quran. Tapi kalau orang yang beriman jadi sasaran Quran, merasa bersyukur, ini menjadi pembersih perbuatan saya, menjadi pembersih hati saya dari sifat-sifat kibir, dari sifat-sifat riya, dari sifat-sifat segala sifat yang tercela. Maka kata Allah, zadathum imanan. Ini perbedaan. Maka dari itu, kalau saudara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kebetulan ayat Quran itu merasa mengenai pada dirinya, kalau saudara orang yang beriman, atau kita lah, kalau kita orang beriman, kita bersyukur. Jadi dengan Al-Quran yang diterangkan tadi, bisa membersihkan diri. Kita bisa memperbaiki diri kita dari perbuatan yang selama ini mungkin tidak merasa kalau yang diperlakukan ada suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Tapi kalau ayat Quran diterangkan mengenai pada diri kita, kita sakit, merasa tersasar, tidak menyadari bahwa Qur'annya yang benar, tapi seolah-olah malah kok memukuli saya terus, sasarannya kepada saya terus. Nah, malah menjadi tambah benci. Nah, itu kita berarti ada sifat-sifat kemunafikan. Ayat Quran diterangkan kita membenci, tidak ada pengaruh apa-apa terhadap Al-Quran. Al-Quran enggak butuh kita yang butuh Quran. Quran itu menuntun manusia ke jalan yang benar, maka kita yang membutuhkan. Nah, kalau Quran disampaikan oleh Rasulullah, manusia itu dibebaskan, boleh percaya, boleh tidak, boleh mengimani, mengikuti dengan benar, boleh mengkufuri. Itu Al-Quran. Jadi kita harus tertanam perasaan dalam hati kita. Quran diturunkan itu untuk memperbaiki diri kita. Bukan Quran membutuhkan kita, tapi kita yang butuh kepada perbaikan diri dengan Al-Quran itu. Inilah diantara sifat-sifat orang yang beriman. Maka kalau ayat ini kita baca tadi dalam surat Al-Munafikun ayat 4. Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4 tadi. Coba direnung. Ya, kita itu pada posisi yang mana? Kita termasuk orang munafik, tidak senang kalau disasar oleh Al-Quran, atau kita menjadi orang yang beriman, setiap Quran dibacakan, diterangkan, itu sasarannya kepada diri saya untuk memperbaiki diri saya. Sehingga dengan begitu, zadatum imanan, bertambah imannya, berarti makin baik perbuatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri. Jadi untuk mengoreksi ayat-ayat Quran tadi, dia dibacakan mengoreksi diri kita sendiri, bukan untuk mengoreksi orang lain. Kalau sudah cocok dengan perbuatan yang kita lakukan dengan Al-Quran, yaitu kebaikan, alhamdulillah kita tingkatkan atau kita pertahankan, syukur ditingkatkan. Kalau ternyata bertentangan dengan
Al-Quran dengan perbuatan yang kita lakukan ini, kita cepat-cepat merubah diri. Perbuatan kita yang tidak cocok dengan Al-Quran harus kita segera sesuaikan dengan Al-Quran. Dan tertanam perasaan bahwa perbuatan saya yang salah, bukan Qurannya yang salah. Karena Quran itu la raiba fih, satu jalan yang pasti benarnya tidak perlu diragukannya. Dan itu betul-betul firman Allah diturunkan untuk memperbaiki manusia ini. Demikian pengantar saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Saya sebagai mukadimahnya di kesempatan malam hari ini kita ambil tema sifat orang yang beriman seperti yang diterangkan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Silakan untuk Anda saudara mendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami silakan 0271 661 749 atau di SMS 081 393 80 9000. Baik, coba kita sapa yang ada di SMS terlebih dahulu ini saat sudah ada dari Vicky yang ada di Gemolong ini saat coba kita bacakan terlebih dahulu. Saya pernah ditanya teman kalau sholawatan itu boleh atau tidak. Lalu saya menjawabnya kalau sholawat itu boleh asal tidak berlebih-lebihan. Saya tahu kalau sholawat yang teman saya lakukan adalah terlalu berlebihan. Sedangkan sholawatan itu dijadwal setiap hari. Bolehkah saya membaca sholawat tersebut? Bagaimana? Baca sholawat itu bukan sekedar boleh atau tidak, malah itu dianjurkan sekali. Dianjurkan. Dan Allah malah menegaskan, disebut di dalam surat Al-Ahzab 56 itu, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah malah. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat ya, tidak hanya nabi, hanya kita, para malaikat pun Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Ya, maka orang-orang yang beriman diseru, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi orang yang beriman itu malah diperintah untuk bersolawat untuk Nabi. Itu makanya kan saya terangkan kan. Nah, yang saudara katakan berlebih-lebihan tadi bagaimana ya? Memang bersolawat itu doa untuk Nabi. Ya, nah, kalau yang sering saya terangkan, sholawat kita baca sholawat yang dilarang itu, yang tidak dibenarkan itu, baca sholawat sambil itu sambil cuketan, sambil diiringi musik-musikan. Nah, jadi bukan doa itu ada aturannya kok doa seperti itu. Kalau baca sholawatnya dianjurkan oleh Allah, malah bukan oleh Nabi aja, oleh Allah. Jadi baca sholawat untuk Nabi kok sambil cuketan, sambil ya diiringi musik, genjrengan dan sebagainya lah, itu melampaui batas itu. Kalau sholawatnya sendiri dianjurkan sekali oleh Allah. Allah pun bersolawat untuk Nabi kok. Dan orang yang beriman diserukan, diperintahkan untuk bersolawat untuk Nabi. Ya gitulah. Demikian ya. Kemudian untuk selanjutnya dari Amin yang ada di Panggang. Ustadz, saya pekerja bangunan, jarak tempuh 1 jam. Apakah saya boleh menjamak sholat zuhur dengan asar, Ustadz? Nggak boleh, kalau saudara sudah termasuk musafir boleh menjamak zuhur dan asar, mengkosor sekali boleh. Jadi kebulian orang yang musafir itu di samping menjamak boleh mengkosor sholat. Iya. Artinya boleh begitu saja. Ya. Kemudian Ustadz, saya Risa dari Tanon. Mau tanya bagaimana caranya ikut ngaji di MTA dan apa syaratnya? Selama ini saya cuma bisa mendengarkan radio tiap pagi dan malam. Dan sebenarnya bacaan sholat pada duduk tasahud awal dan tasahud akhir itu bagaimana? Soalnya mau beli buku tuntunan sholat di MTA nggak tahu tempatnya di mana. Mohon penjelasannya. Dan ini pertanyaan penting dan butuh penjelasan sekarang, Ustaz. Iya. Tanon itu negeri mana sih? Negis. Ya. Tanon itu negeri mana? Wong dari Muko-Muko aja tahu masa. Ya. Tanon nggak tahu, dari Jambi tahu, dari Aceh tahu. Tanon itu negeri mana kok nggak tahu tempatnya MTA? Sedang di MTA itu di Tanon sendiri saya rasa sudah banyak MTA di sana. Banyak. Ya, sudah banyak. Tanon mau ke pusatnya MTA juga tidak jauh. Saya naik
bis itu tidak sampai 25.000 sampai di sini. Datang aja kalau memang betul yang kamu tanyakan tadi, betul kamu ingini, datang aja ke kantor pusat MTA di depan Mangkunegaran, kantor MTA di depan Keraton Mangkunegaran Surakarta. Wah, Mangkunegaran ini tanya wong ngendi tahu semua itu. Depannya kalau ada gedung yang bagus ya itu gedung MTA itu. Masuk di situ, tidak hanya hari Ahad lah, saudara mau datang itu di depan gedung itu juga ada toko buku, dari situ bisa kamu beli buku terbitan MTA tentang sholat, tentang apa-apalah yang saudara tanyakan, insya Allah ada di situ tentang agama. Nah, datang aja ke pusatnya sini. Ya, langsung datang saja. Kemudian untuk selanjutnya, Ustadz saya mau tanya Ustadz, tolong jelaskan Al-Quran surat An-Nisa ayat 35-36. Nah, dari Bapak Ya, Parlan, cabang Mundaan. Tolong bacakan Mas Duki ayat itu. Surat An-Nisa ayat 35 dan 36. Tapi saya baca dari 34-nya untuk menyambung 35-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliyyan khabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah melihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatlah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian ayat 36-nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, jadi ayat 35 surat An-Nisa itu ada kaitannya dengan ayat 34, nyambung itu. Situ diterangkan tentang kewajiban seorang suami terhadap istri. Ya. Rijal qawamun 'alan nisa, tadi laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Pemimpin. Karena ada kelebihan yang diberikan oleh Allah antara laki-laki dan perempuan tadi. Di samping itu mempunyai kewajiban. Laki-laki dalam hal ini suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Mempunyai kewajiban memberi nafkah. Kemudian di situ ada kalau dikhawatirkan istrinya ada nusus. Nusus itu ya melakukan suatu pelanggaran terhadap suaminya, misalnya pergi dari rumah tanpa izin atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, itu boleh diberikan hukuman oleh suaminya.
pertama dipisahkan dari tempat tidurnya sampai dipukul lah, sampai dipukul. Nah, kalau terjadi ayat 35-nya tadi, kalau sampai terjadi persengketaan antara suami istri itu supaya dikirim hakam di sini artinya juru pendamai lah. Juru pendamai dari pihak istri, juga juru pendamai dari pihak suami. Untuk juru pendamai tentunya mengadakan pembicaraan untuk mengadakan islah, ya, untuk memecahkan perselisihan yang terjadi antara suami istri tadi kalau dipandang perlu atau dipandang ada perselisihan. Jadi supaya kembali baik. Sebab kalau sedang berselisih suami istri yang bersangkutan sendiri untuk musyawarah kan kadang susah. Maka ada dari pihak istri, ada pihak suami yang masing-masing mempunyai tujuan yang sama untuk mendamaikan perselisihan tadi. Itu sehingga dalam rumah tangga itu dikehendaki supaya selalu stabil, harmonis dan sebagainya. Kalau ada perselisihan bisa diselesaikan asal semuanya itu kembali kepada ini yang dibicarakan ini tentu suami istri yang muslim. Setiap perselisihan kembalinya bukan kepada hawa nafsu tapi kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat 36 itu menjelaskan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Jadi kita supaya menghambakan diri itu hanya kepada Allah. Jangan mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Tidak boleh kita mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Nah, maka manusia atau yang beriman itu hanya Allah itu hanya satu seperti pernyataan kita la ilaha illallah. Tidak ada ilah atau yang pantas disembah, yang pantas manusia menghambakan diri kecuali hanya Allah. Maka wala tusyriku bihi syai'an, jangan mensekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Kemudian diperintahkan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu adalah berbuat baik atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadbidil qurba, kerabat dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jaridul qurba, wal jaril junubi, kerabat dekat maupun kerabat yang jauh. Tadi itu ada artikan diterangkan kerabat dekat ini maksudnya tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh juga. Ada juga yang mengartikan maksudnya ya, kerabat-kerabat atau yang mengartikan tetangga dekat jauh itu misalnya orang Islam dan orang kafir. Artinya kita belum dengan tetangga orang kafir, kita pun diperintah untuk berbuat baik dengan tetangga. Apakah tetangga kita itu Islam atau tetangga kita bukan orang Islam? Kita hidup bertetangga itu supaya diperintahkan oleh Allah kita baik bertetangga. Nah, sehingga umat Islam itu memang betul-betul mendidik tidak hanya berbuat baik kepada orang Islam saja, kepada siapapun. Malah dijelaskan dalam surat Mumtahanah itu ya, tidak dilarang kita berbuat baik, berlaku adil kepada siapa saja, selama mereka tidak memerangi, tidak memusuhi, tidak mengusir kita karena agama kita. Tidak memerangi karena Islam, tidak memusuhi karena Islam, tidak mengusir karena Islam kita gitu. Nah, kecuali kalau kita Islam diusir. Karena kita Islam diperangi, karena kita Islam dimusuhi lah, kita nggak boleh berteman pun dengan orang yang semacam itu nggak boleh. Tapi selama tidak kita boleh berdampingan dengan sesama manusia sekalipun dia bukan orang Islam. Ya, jadi mendidik Islam itu berbuat baik kepada tetangga baik dekat maupun jauh, kerabat dekat maupun jauh. Kemudian diterangkan bahwa Ibnu Sabil, nah itu ya, Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal misalnya, atau yang di situ juga diterangkan Ibnu Sabil itu orang yang tidak mempunyai orang tua, tidak kenal lah artinya orang tuanya di mana, tidak ada yang memeliharanya orang tua. Itu tidak diketahui rimbanya, itu boleh dikatakan juga itu Ibnu Sabil. Lama malakat aimanukum lah, itu disitulah. Jadi kita itu boleh berbuat baik kepada siapa saja, termasuk kepada hamba sahaya yang dimiliki, hamba sahaya yang kita miliki, yang dimiliki. Allah tidak suka setiap perbuatan yang menyombongkan diri, ini tidak dicintai oleh Allah.
tekanan ayat itu tadi supaya kita mentauhidkan Allah, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik kepada manusia siapa saja selama mereka tidak memusuhi kita, memerangi kita, mengusir kita. Sekalipun dia kerabat dekat, kerabat jauh, ya, juga tetangga dekat, tetangga jauh, ada hubungan famili atau tidak ada hubungan famili, kita diperintahkan berbuat baik dengan siapa saja. Itu ayat itu seperti itulah. Dan kini saatnya untuk Anda saudara pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kami langsung bersama beliau Ustaz Dr. Andes Samsudin di line telepon 0271661749. Dan langsung coba kita sapa di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Yang Mini di Gunung Kidul. Yang Mini, silahkan yang Mini. Tapi sebelumnya mohon maaf yang Mini, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, silahkan. Begini Ustaz, alhamdulillah setiap bulan aku sudah berzakat 2,5%. Alhamdulillah ya. Langsung saya berikan pada yang berhak. Tetapi seandainya tiap bulan tidak, selanjutnya tiap bulan tidak saya langsung saya berikan, tapi dikumpulkan dulu selama 1 tahun, terus nanti sudah berkumpul disetorkan atau dikirimkan ke suatu tempat. Itu boleh tidak, Ustaz? Cuma itu saja, Ustaz. Atas jawabannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat dikumpulkan. Jadi itu juga boleh aja Ibu, tapi alangkah baiknya kalau lebih baik langsung tadi. Sebab kalau zakat dikumpulkan itu kadang-kala setannya besar, nanti kalau kumpul ternyata banyak, mau menyerahkan ada rasa iman-iman. Kok banyak sekali. Pertama itu. Yang kedua, kalau zakat itu miliknya atau termasuk haknya fakir miskin, kalau tadi Ibu melangsungkan pada orang miskin misalnya, ya, orang miskin tentu sangat membutuhkan saat itu juga. Kenapa harus ditahan 1 tahun? Ya, kalau diberikan saat itu kepada orang miskin, nah segera bisa untuk memberi sesuap nasi atau bagaimana untuk dimakan. Nah dia yang punya hak sudah kelaparan malah ditahan setahun. Ya, kalau itu sasarannya kepada orang miskin, itu lebih baik segera diberikan, itu lebih tepat daripada ditunggu. Karena kita mungkin menyimpan 1 tahun nggak terasa apa-apa, tapi bagi yang orang miskin kelaparan tadi suruh nunggu 1 tahun kan terlalu lama. Nah, dia salah butuh saat itu. Andai kata ibu sasarannya tadi kepada orang miskin, jadi lebih cepat, lebih baik lah. Dan sudah tidak punya tanggungan, kalau saat ini saya keluarkan, sudah tidak punya tanggungan. Kalau nyimpan 1 tahun lagi, ya dah, apa tahu kita 1 tahun dalam penyimpanan itu kita masih hidup. Jangan-jangan setahun saya simpan zakat, nanti sebenarnya miliknya yang berhak menerima zakat, kemudian kita mati, ya anak cucu kita nggak tahu, nanti dikira wah tabungannya baik ini, tidak diberikan kepada yang berhak, tidak tahu kalau itu uang zakat, dikira tabungannya baik, malah diwaris nanti jangan-jangan. Jadi lebih baik kalau ibu sudah tahu sasarannya, itu lebih baik dilangsungkan, itu lebih tepat. Ya, demikian ya untuk yang Mini yang ada di Gunung Kidul. Kemudian di belakangnya langsung kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini? Ini dari Ibu Nur di Klaten, Mas. Ibu Nur di Klaten, silakan. Ya, mau tanya Ustaz. Ya, Ya, monggo. silakan Ibu. Ini kebetulan kan saya sama suami itu tunanetra gitu. Terus kerjanya tuh kan tukang pijat gitu. Ya. Terus itu zakatnya itu di mana? Terus yang kedua, tolong diterangkan tentang air yang suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk berwudu. Ya. Terus yang kedua, yang ketiga, apakah berkumur itu termasuk rukun wudu yang wajib kita laksanakan atau cuma sunnah aja gitu? Soalnya saya pernah ini dulu sakit mah yang pecah parah gitu,
tiap pagi itu kalau berkumur itu langsung mual muntah gitu. Jadinya pernah saya melakukan dalam berwudu itu tidak berkumur. Apakah sholat saya itu sah atau enggak itu, Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan, semoga 3 pertanyaan. Ustaz. ibu dengan suami diberi kesabaran oleh Allah. Iya. Walaupun tunanetra, tapi hatinya melihat suatu kebenaran. Ya. Masih sangat beruntung daripada yang buta mata hati, tetapi mata di kepala ini melihat, tapi mata hatinya buta. Ya, tidak bisa melihat kebenaran. Tapi sekalipun mata di kepala ini tidak melihat, tapi hatinya melihat, itu masih bisa mengerti, melihat suatu kebenaran. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, nanti bisa melihat kebenaran dengan betul, sehingga bisa mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk dengan mata hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun malah zakat, kalau di MTA itu memang diajarkan sangat mudah aja, seperti tadi. Sifat orang yang beriman tadi antara lain wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah, bagian kecil daripada rezeki yang diberikan oleh Allah itu entah dapatnya dari mana aja dikeluarkan zakatnya. Yaitu misalnya ibu tukang pijat tadi dapat ongkos berapa, ya sehari itu dapat ongkos berapa, ya keluarkanlah 2,5% dari itu. Insya Allah ya akan subur, karena janjinya Allah itu harta yang disedekahi itu akan disuburkan oleh Allah. Tapi harta yang bercampur dengan riba, yang termasuk bukan miliknya pun katut di dalam harta itu, kemudian menjadi seolah-olah menjadi miliknya, termasuk dimakan, itu kata Allah, itu akan dimusnahkan. Yamhaqullah riba wa yurbus sadaqah. Harta yang riba, campur riba akan dimusnahkan oleh Allah, harta yang disedekahi akan disuburkan oleh Allah. Nah, itu ya, jadi caranya gimana? Mudah, hasilnya berapa? Sehari keluarkan 2,5%. Nah, kemudian mengenai Air suci tadi. air suci yang mensucikan, ya semua air hujan, air sumur, air sungai, air laut itu suci, mensucikan semua itu. Air suci yang mensucikan maksudnya air itu suci, bisa untuk bersuci, untuk wudhu, ya, untuk mandi, itu air suci mensucikan. Jadi untuk walaupun itu air sungai, tampaknya mungkin keruh, apalagi banjir, itu mensucikan juga, suci dan mensucikan. Artinya tidak termasuk air najis. Jadi air suci mensucikan itu hanya air yang bukan termasuk air najis. Itu bisa air mandi, air hujan, air sungai, air laut. Banyak air yang suci mensucikan. Kemudian kalau wudhu, kalau berkumur kok, ketika sakit mah parah, berkumur kok mual, ya tidak berkumur ya tidak apa-apa, karena itu terhalang sakit kan. Ya, kalau masalah wudhu, kita tidak usah ini apa rukun, apa syarat, tidak perlu. Ya, masalah ibadah, apa yang dilakukan Nabi kalau berkumur, kalau wudhu memakai berkumur, ya kita ikuti berkumur, ya. Kalau menurut Nabi, kalau menurut Quran memang idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, langsung basuh muka, tidak usah wudhu, tidak usah kumur. Tapi praktek yang dilakukan oleh Nabi memakai kumur, ya itu. Kemudian baru basuh muka, waktu berkumur mengisap air untuk ke hidung. Itu ya dilakukan semaksimalnya seperti yang dicontohkan Nabi. Nah, namun kalau tadi terhalang karena sehingga kalau berkumur mual, ya tidak berkumur, ya tidak masalah. Tapi kalau bisa semaksimalnya dilatihlah. Wong berkumur tidak ditelan kok mual, ya. Kalau itu memang dikumur kan nanti untuk mencuci mulut saja. Kumur sambil digosok-gosokkan jarinya gitu ke giginya, nah, sehingga menjadi bersih. Ya, tidak berbau akhirnya. Ya, itulah. Demikian ya, Ibu Nur yang ada di Klaten. Di belakangnya masih di 661749 kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Badri ya. Bapak Badri, mohon maaf Bapak Badri, sebelumnya volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak. Oh iya. Ya, silakan. Ini di Molong. Di Gemolong, silakan Bapak. Halo. Ya.
Dengar. Ya, silakan Bapak Badri langsung insya Allah bisa didengarkan. Ini mau nanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan masalah ini mahram Ustaz. Saya kan punya itu sepupu Ustaz. Sepupu saya itu menyusu sama ibu saya. Dan apakah ibunya sepupu saya itu mahram dengan saya Ustaz? Jadi saudara sepupu gimana tadi? Sepupu ya, bilang. Sepupu itu menyusu dengan ibu saya. Oh iya. Menyusu. Apakah ibunya itu mahram dengan saya Ustaz? Maksudnya? Ibunya atau yang menyusu? Maksudnya sepupu tadi? Ya, coba diulangi tadi. Coba diulangi untuk tadi. Ini maksudnya gini loh. Ya, Saya punya sepupu. Ya, punya sepupu. Sepupu saya itu kan menyusu sama ibu saya. Oh, sepupunya nyusu dengan Dan ibunya. apakah ibu otomatis kan itu jadi saudara sepupu saya, sepupu susuan. Ya. Ya. Dan apakah ibunya itu juga mahram dengan saya Ustaz? Oh, maksudnya ibunya sepupunya tadi, Ustaz. Iya, iya. Iya. Begitu? Yang kedua ini Ustaz, masalah pekerjaan. Kebetulan kan Pak Ustadz pernah menganjurkan bahwa warga NDA supaya itu ya tidak menjual rokok itu saja. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah kebetulan kan saya itu kerja di toko tempat jual rokok, apakah saya juga membantu dalam pelanggaran apa itu Bang Jansan? Ya. Begitu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tadi. Jadi Sepupu tadi. apa ya? Yang termasuk saudara sepesusuan itu termasuk mahram. Di saudara sepupu itu tadi karena menyusu pada ibumu, nah itu jadi mahram karena sepesusuan. Sekarang kalau saudara sepupu yang dimaksud itu misalnya anaknya kakak dan anaknya adik, itu misalnya saya dengan adik saya punya anak, adik saya punya anak lah. Anak saya dan adik saya itu namanya saudara sepupu. Itu bukan mahram. Tapi kalau anak adik saya tadi menyusu pada ibu, pada ibumu itu tadi pada ibunya kan, itu jadi mahram karena saudara sepesusuan dengan saya itu tadi. Ya, saya menyusui ibu saya, saudara sepupu saya tadi. Kalau dengan sayanya sendiri juga mahram saudara sepupu itu. Dengan saudara saya itu namanya kan ponakan saya itu. Ya. Nah, kalau dengan anak saya, nah itu bukan mahram. Tetapi karena itu menyusu, ya menyusu pada ibumu, pada ibunya, nah itu jadi saudara sepupu, tetapi juga menjadi saudara sepesusuan. Nah kalau orang tuanya yang menyusu tadi, apa mahram apa tidak? Ya, kalau itu saudara sepupu itu dari misalnya dari kakakmu, nah, dari kakakmu itu mahram. Ya, dari kakakmu, anaknya kakak itu kan keponakan itu namanya. Anaknya kakak atau anak Mbak Yu itu keponakan itu tidak usah menyusu pun mahram dengan saudara ini. Jadi keponakan itu adalah mahram. Jadi anaknya adik saya atau anak Mbak Yu saya dengan saya disusui oleh ibu saya atau tidak itu mahram gitu. Mahram. Kalau keponakan. Tapi kalau anak saya dengan anak adik saya tadi kalau tidak disusui, ya, tidak setunggal pesusuan itu namanya saudara sepupu bukan mahram. Boleh nikah gitu loh. Jadi saya pisanan dengan adik saya itu boleh. Adik saya punya anak perempuan. Saya punya anak laki-laki. Lah anaknya adik saya dengan anak saya itu bukan mahram maka boleh nikah. Tetapi kalau anaknya adik saya tadi disusui oleh istri saya, nah itu jadi tidak boleh. Anak jadi mahram. Mahram tunggal susan tadi. Nah itu kan. Untuk yang kedua apa tadi? Tapi tadi mungkin yang lainnya itu mungkin yang laki Ustaz. Jadi mungkin itu. Jadi yang ibunya tadi itu bukan bolehnya. Istrinya. Gimana Istrinya maksudnya? Pak Lek. Mungkin yang apa namanya? Yang masih bersaudara atau Pak Lek tadi yang suaminya, makanya tanyakan istrinya tadi, ibunya yang menyusu tadi. Jadi kalau keponakan itu dari
dari kakak adik itu tadi mahram. Tapi kalau itu yang keponakan itu bukan dari kakakmu, tapi dari kakak ipar namanya itu ya. Dari kakak iparmu, kemudian dia punya anak. Nah, Jadi istrinya Pak Le mungkin itu Iya, yang ditanyakan. Ya, oh begitu. istrinya Pak Le Istrinya itu Pak bukan Le, mahram, baik. kalau istrinya Pak Le. Ya, istrinya Pak Cilek itu bukan mahram. Ya, tapi kalau istrinya Pak Cilek tadi nyusu sama ibumu, ya itu jadi mahram. Yang nyusu anaknya tapi. Iya. Gitu. Anaknya. Oh ya nyusu, Anaknya. nyusu anaknya Nggak ada dengan hubungannya, kamu mungkin. jadi mahram. Kalau itu anaknya Pak Le tadi pun dengan kamu kan, kalau Pak Lemu itu saudara sepupu. Nah terus kalau anaknya menyusui ibumu, anaknya Pak Le tadi berarti dengan kamu tunggal susu. Ya. Tetapi dengan buliknya ya tetap bukan mahram gitu, dengan bulikmu. Ya, demikian ya. Kemudian yang kedua tentang Rokok Ustaz, tadi. menjual rokok tadi. Apakah ikut membantu dalam hal yang tidak baik begitu Ustaz maksudnya? Tadi pagi juga diramaikan juga lewat Pro 3 ya. Iya. Pro 3 RRI tentang pemerintah ini menerapkan tentang larangan rokok. Tapi juga mengundang kontroversial. Ada yang mengatakan sebelum negara Indonesia itu ada, tembakau itu sudah ada. Jadi tembakau itu sudah ada. Tapi juga ada yang menunjukkan kalau memang sudah diketahui mandorotnya ternyata lebih besar daripada manfaatnya, pemerintah harus mengambil suatu tindakan yang tegas. Tapi diprotes oleh para petani. Nah, kalau udah tidak boleh tembakau, toh nanti akhirnya akan mendatangkan tembakau dari luar, import. Akan mendatangkan import lah. Akhirnya petani tembakau kita sendiri tidak boleh menanam, malah mendatangkan dari luar. Nah, itu kan. Nah, akhirnya ada yang mengambil jalan, itu tergantung manusianya. Jadi kalau memang manusia itu tahu, itu membawa madorot, apalagi kita manusia yang beragama Islam, kalau itu manfaatnya dengan madorotnya lebih besar madorotnya, ya memang harus ditinggalkan. Nah sebaiknya memang kita nggak usah jual rokok, memang di NTA belum saya tegaskan, belum, baru saya anjuran. Tapi pada saatnya nanti akan saya tegaskan dilarang untuk menjual rokok. Sekarang baru saya himbau, karena kalau tiba-tiba terus stop gitu, mungkin juga akan mengalami. Nah, tapi sudah saya berikan isyarat itu biar mulai sedikit demi sedikit mulai mengurangi dagangannya rokok, sehingga suatu saat nanti kalau saya perintahkan tidak jual rokok itu tidak begitu kaget, juga jualnya tidak semacam bukan pokok, sudah tinggal hanya tambahan saja. Ya. Pada saatnya nanti akan kami larang warga NTA, karena kalau merokok sendiri mendatangkan bahaya, mendatangkan madorot. Nah kok kita menjual sesuatu yang mendatangkan madorot bagi kesehatan manusia kan ya mestinya tidak pas. Ya. Demikian ya tentang menjual rokok, dan tampaknya juga sekaligus sebagai akhir pertemuan untuk kesempatan malam hari ini Ustaz. Barangkali sedikit paparan akhir ini Ustaz. Baik, ini para pendengar Radio NTA maupun Radio Persada, juga para pirsawan. Karena waktu saya tidak bisa memperpanjang lagi untuk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita perpanjang waktu-waktu yang akan datang. Nah, saya tekankan saja lah, tolong nanti dibaca ulang-ulang lagi di rumah tentang sifat orang yang beriman dari surat Al-Anfal ayat 2, 3, 4. Itu dipahami betul-betul, kemudian dipakai untuk mengoreksi diri kita. Termasukkah kita orang yang disebut oleh Allah ulaika humul mu'minun haqqo tadi, orang yang beriman betul, apa kita termasuk apa tidak? Kalau kita tidak seperti itu berarti kita belum termasuk ulaika humul mu'minun haqqo. Kalau kita belum termasuk situ, ya kita jangan putus asa, mari kita berusaha untuk menyesuaikan perbuatan kita dengan ayat Al-Qur'an tadi supaya kita termasuk orang yang beriman betul pada Allah. Nah, kalau kita yang lebih
penting lagi di ayat-ayat yang lain, jadikanlah setiap Al-Quran dibacakan terdengar seolah-olah Quran itu hanya untuk diri kita sendiri, untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk kita lihat orang lain. Maka kalau kita merasa tersinggung perbuatan kita dengan Al-Quran, alhamdulillah, karena Quran itu membuat manusia, apakah itu mengenai perbuatan yang baik atau mengenai perbuatan yang buruk, itu mesti menyinggung pada perilaku manusia itu. Nah, bagi orang yang beriman, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran, bacakan ayat Al-Quran, kita bertambah imannya, berarti perilaku kita makin banyak ayat yang kita dengar, kita perhatikan, kita pelajari, makin baik perbuatan kita disesuaikan dengan ayat Al-Quran yang kita pelajari itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Terima kasih. Aku kurang minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz kebersamanya kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk Ustaz Mas Tugi kebersamaannya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.